Oke, malam teman-teman. Saya udah lama nggak pernah live untuk semai live ya. Ini juga ada permintaan dari teman-teman, dari ibu-ibu. Katanya minta dibikinin video yang lebih jelas lagi. Yang pertama kali yang bikin live kurang detail katanya, atau suaranya kekecilan. Ya, semoga yang ini suaranya udah oke ya. Oke, sambil nunggu, belum ada yang masuk juga. Bu Maria kayaknya mau semai bareng, cuman nggak tahu nih, saya lagi nunggu juga. Air dulu. Ini nampan ukuran 4 atau ukuran 5, cuman buat pancingan aja. Ini tray putih atas biasa kita cemplungin. Nah, malam ini kita semai mangbin atau kacang hijau. Ini udah direndam dari jam 10 pagi kayaknya, 10 apa 11. Nah, ini beberapa udah mulai ada yang berkecambah nih. Akarnya udah mulai kelihatan, udah keluar, nongol ya kan? Jadi teman-teman bisa cek begitu lagi rendam. Kacang hijaunya kalau misalnya agak nggak begitu bagus, dia rendamnya bisa lebih lama. Jadi dicek aja di air rendamannya. Ini saya udah tirisin, masih keras nggak kacang hijaunya, atau benihnya ini kecambahnya udah nongol belum gitu loh. Ini dari dekat mungkin kelihatan. Ini beberapa udah ada yang nongol, jadi cukup gampang ya. Tray putih taruh, ini nampan buat mancing aja biar gampang ratainnya. Nah, kalau mau teman-teman yang pasti bisa ditimbang. Kalau saya repot ya timbangnya. Ini sih 1 kilo ya, kira-kira aja. Rata, tidak bertumpuk, jadi benar-benar nyebar. Karena nanti begitu dia keluar akar, nah akarnya itu juga pasti akan butuh ruangan. Jadi usahain rata aja, jangan sampai bertumpuk. Biasanya sih 70 sampai 80 gram benih per tray. Tray yang kita pakai ini ya. Kalau teman-teman ada tray lain mungkin harus coba-coba juga. Oke, yang ini dikit, ini kurang. Kalau dulu pertama kali saya semainya 100 gram. Wow, itu luar biasa banget. 1 hari 3 kali bilas. Telat sekali, itu akarnya pasti udah langsung coklat. Oke. Nah, ini cukup rata. Ya, tiriskan. Ini ada airnya jatuh kan, kita tiriskan dulu. Oke. Tiriskan. Baru ambil tray hijau. Berhubung kita sudah rendam dan beberapa benih sudah mulai pecah, jadi kita isi tray bawah. Isi di 400 ml. Oke, 400 ml ya. Tuang aja. Taruh.
Nah kalau dulu pertama kali saya pakai ini, tiap tray saya kasih kain, karena dia ini sudah berkecambah, sudah mulai sprout, sudah mulai akarnya keluar, jadi nggak perlu tiap tray kita kasih kain, tumpuk aja 3 atau 5 baru nanti kain di paling atas. Jadi kainnya itu hanya untuk menjaga kelembapan di lingkungannya dia gitu, di areanya si tray ya. Kita coba tumpuk 3 ya. Dan kacang hijau ini perlu ditindih karena dia kan akar tunggal, sama kayak si pishot, kangkung, dia keluarnya itu satu akar dulu. Jadi kita harus tindih dia untuk memaksa si akar ini numbuhnya ke bawah dulu, jangan nanti malah ke atas. Kalau yang teman-teman yang masih punya satu tray, ini satu langsung dikainin, nanti simpan di tempat gelap. Tempat gelap itu pasti. Dan besok pagi 12 jam kita harus buka bilas shower. Kalau teman-teman di rumah nggak ada bilas shower, mau nggak mau pakai sprayer semprot kayak begini ya. Sprayer legendaris. Ini banyak kan. Banyak kan ya. Udah lama nggak semai kacang hijau, karena biasanya kacang hijau saya semai buat bagi-bagi tetangga, kasih karyawan makan, bikin pecel, mereka suka itu. Bumbu pecelnya dari mama masak enak, punya mama saya juga. Pesan sponsor. Ambil tray hijau lagi, kita tumpuk aja di tempat yang tray pertama yang udah rapi. Oke, isi air 400 ml. Taruh. Jadi sebenarnya microgreen itu nggak gitu susah, cuman memang kita butuh yang namanya perhatian khusus. Jadi tiap pagi, tiap sore itu harus dilihat. Kalau misalnya itu kita sudah dapat tempat semai yang bagus, yang suhunya oke, kelembapannya oke, yang kita sudah pernah semai dan sukses panen. Nah kalau masih mencari tempatnya, itu kita harus lebih ekstra. Jadi nggak bisa jadi patokan 8 atau 12 jam itu harus dibilas, nggak bisa. Jadi kita harus cari dulu tempatnya. Kalau tempatnya sudah ketemu, sudah oke, ya itu bisa dipakai patokannya. Jadi memang harus disesuaikan sama kondisi di rumah. Kadang di rumah pun ya, saya di lantai 3 misalnya kepanasan, saya coba semai di lantai bawah, taruh di bawah tangga, bagus. Nah kadang di bawah tangga juga kalau lagi hujan banget, basah banget, nah itu di bawah tangga malah jadi jelek, malah nanti bisa mati terlalu lembab. Jadi dia busuk nanti warna coklat. Oke. Tiga. Isi air 400. Nah ini teman-teman bisa lihat ini 3. Oke. Baru kita kasih kain di atasnya. Saya pakai kanebo, udah dibasahin tinggal diperas. Oke, ini tinggal ditutupin. Bisa dulu ya biar kelihatan ya. Sebentar, sempit soalnya meganya. Jadi susah ya, ini gampang.
Lepaskan 3 kanebonya, tutup kiri kanan. Nah ini sengaja nggak ditutup biar ada sirkulasi udara. Jadi kita juga nggak boleh tutup mati dia semua, nggak ada udara. Blackout boleh, blackout pasti blackout gelap, tapi tetap harus ada sirkulasi udara. Karena kalau misalnya kita terlalu kedap, nggak ada udara, sementara misalnya suhu lembab gitu ya, kelembapannya tinggi, nah itu nanti habis berkecambah dia langsung warna coklat busuk. Dan itu sering terjadi untuk di daerah yang kadar airnya tinggi, yang benar-benar lembab gitu loh. Nah udah lembab dan kita harus bilas lagi, itu makin bonyok nanti, malah jadi kayak bubur. Oke, ini per 3 tray jadi 1. Teman-teman ada yang mau ditanyain? Saya juga masih ada kerjaan lagi, wheatgrass. Ini semai di luar tray pakai kain. Ini sudah 24 jam. Oke, tuh. Kelihatan sudah mulai ada akar. Oke. Nah, kalau sudah mulai ada akar keluar, kita harus keluarin dari si kain ini. Kalau kita nggak keluarin, itu nanti PR banget. Akarnya nembus ke kain, nah itu besok lagi mau dipindahin ke tray, akarnya patah semua, sayang. Jadi kalau sudah begini, biasanya ya kalau saya cuma ambil tempat 1, tapi belum saya pindahin ke tray putih. Masih di nampan biasa aja, nampan yang tadi ukuran 4, taruh tutup kain aja. Nah itu besok pasti udah kayak banyak banget tuh dia punya akarnya. Guidance-nya enggak kok, gimana cara mulainya? Oh, cara mulainya ini cara mulainya. Semainya begini aja gitu loh. Jadi benihnya kita rendam dulu 8 sampai 12 jam, tergantung kualitas benih juga. Ini kacang hijaunya saya beli di pasar tadi pagi jam 10. Teman-teman di grup juga tahu sih. Oke, saya rendam dan saya udah janji sama teman-teman juga sore saya bakalan semai ya, nah, gitu. Nah, ini saya cuma rendam 8 jam. Tadi sih lihat udah mulai keluar ya, udah ada yang keluar. Makanya ini harus segera dipindahin ke tray. Kalau nggak dipindahin ke tray nanti dia jadi toge. Beli paket pemula. Yang itu di Japri aja, di DM. Nanti saya masukin ke grup. Kita belajar bareng jadinya, bisa saling sharing. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Saya janjinya jam 7 sih, ini memang kecepatan sih. Jadi mungkin ada belum sempat juga. Ya. Sama ya, sebar rata, tidak bertumpuk. Kalau bertumpuk, makin banyak yang bertumpuk, makin banyak PR. Ya mungkin telat bilas, bisa jadi busuk. Jamur atau busuk itu ada yang memang dari spora jamur yang sudah berterbangan, dia nempel, bisa. Tapi kebanyakan itu dari benih yang tidak jadi, tidak keluar akar, tidak sprout, tidak pecah benih. Nah itu biasanya dibusuk dan dia mempengaruhi benih di sebelahnya. Jadi busuk satu, busuk semua. Benar-benar solidaritasnya tinggi sekali benih ini.
Oke, rata. Isi air jangan lupa, karena sudah mulai sprout. Oh, sorry, catatan penting. Kita boleh tumpuk tray maksimal 5. Lebih dari 5 itu pasti nanti yang paling bawah atau yang kedua, satu atau kedua dari bawah itu akarnya pasti coklat. Karena terlalu ditindih, jadi udaranya kurang, terlalu lembab. Jadinya dia udah belum numbuh udah busuk. Maksimal 5. Juga 1 kilo ya. Wah, Bu Elis, gimana Bu hidroponiknya? Hasil panen Mang Bin biasanya dimasak apa? Sip, pertanyaan bagus banget. Mang Bin itu sebenarnya kita bisa panen itu minimal hari keempat. Itu dia sudah akan jadi benihnya kan akan pecah, nanti ada daunnya tuh keluar. Nah, daunnya itu nanti masih kecil warna kuning. Gitu loh. Dia bakalan hijau kalau kita kenalin matahari atau cahaya. Nah, ada teman saya yang suka makan pas daunnya masih kuning karena masih lembek, masih enak gitu loh, terlalu alot. Kalau saya lebih suka dia hari ke-6. Jadi daunnya itu sudah keluar, sudah mekar, sudah hijau dan lebar. Nah, yang dimakan lebih banyak, Bu, sebenarnya. Dimakan itu kita bisa kukus sebentar, nanti pakai bumbu pecel, itu favorit saya sama teman-teman karyawan saya di kantor. Biasanya kita pakai bumbu pecel. Kalau mau dicah juga bisa, tapi mesti dipotong jadi 2 atau 3 gitu loh. Karena kalau udah agak tua, udah agak hijau, dia lebih alot. Kalau misalnya mau dicah, dimasak kayak sop atau dicah ada air dikit gitu ya, sama udang atau sama daging, itu better hari ke-4 atau ke-5. Yang daunnya masih agak kuning mau ke hijau, kenalin cahaya dikit aja. Dia jadi hijau muda dikit, itu udah enak banget. Lanjut Bu Elsie. Reportnya Bu, hidroponiknya gimana? Kan tadi jalan-jalan Bu. $400 ya. Oke, lupa aja. Ada lagi 1. Banyak juga sih, 1 kilo paling kalau hitung 35, paling 8 atau 9 tray nih kalau kita memang sebar rata ya. Ini kayaknya benih yang saya beli di pasar kurang gitu oke sih, karena udah direndam 1 kilo. Dia ada yang sudah sprout, ada yang sudah pecah benih, tapi ada yang masih keras gitu loh. Jadi memang benih itu faktor paling besar ya untuk microgreennya ini bagus apa enggak. Ini kurang oke sih. Nggak apa-apa, kita lanjut aja, kita lihat perkembangannya. Nanti besok saya bakalan live lagi untuk lihat si kacang hijau ini, si Mang Bin nih 24 jam gimana hasilnya. Busuk kah? Atau sprout rata semua kah? Jadi teman-teman juga tahu hari per harinya. Ya, kalau dibuat toge. Oh, Bu Elis. Saya salah lihat, sorry Bu Elis. Saya kira Bu Elsie. Iya, kalau toge di sprout tapi sama sekali nggak boleh kena cahaya Bu.
Karena kalau si Mang Bin ini kita mau bikin toge kena cahaya, dia nanti jadi warna pink. Batangnya jadi warna pink nanti. Kalau mau bikin toge sama sekali gelap. 4 hari 3 sampai 4 hari udah jadi, Bu. Kecuali Ibu mau panjangin sekali ya bener-bener gelap ya sampai 5 hari gitu loh. Tapi kayaknya kalau 5 hari itu daunnya juga udah keluar sih. Ya better kalau toge 3 hari paling, Bu. Oke, udah 6 tumpuk. Udah 3 tumpuk lagi, tutup lagi. Oke, jadi nampan ini cuman buat mancing biar dia rata ya. Kalau teman-teman kurang nampan, ya langsung aja di tray putih diratain. Kalau saya cuman buat mancing aja. Jadi biar dia bisa geser sendiri. Begini lebih enak. Kalau nggak ada air ini kan digesernya lebih keras, lebih susah. Oke, nah ini kenapa saya bilang benihnya kurang oke. Ya, ini masih ada yang kecil. Tuh, ini belum ngembang. Nah, ini udah ngembang bagus. Tuh udah sprout. Jadi benih itu pengaruh besar banget. Gampang kan ya semainya ya. Terus tiriskan, taruh. Ini lagi tray putih. Ini Herlina, malam Bu. Oke, semua rata. Tiriskan, ambil tray hijau, isi 400. Taruh. Ini mungkin yang terakhir. 9 tray jadinya. 10 deh. 9 terlalu padat nantinya. 10 tray 100 gram. Nanti udah termasuk padat juga ini 100 gram. Bikin 9.
Oke, tray yang 9 ini nekat. Bener-bener tidak ada jaga jarak sosial. Terus taruh. Nah, ini satu. Oke. Tutup. Nah, kalau teman-teman mau lihat, bisa dikit. Kira-kira begini. 3, 3, 3. 9 tray. Tinggal taruh di tempat gelap. Grass. Grass kita cemplungin aja langsung. Ini kenapa? Tuh ya, ini aja udah ada yang nyangkut. Besok tungguin begitu akarnya makin banyak, makin parah lagi nanti, makin PR lagi. Ini begitu kita tarik aja, ini udah ada beberapa pasti yang copot akarnya. Lain. Tray ke-9 nggak ditindih. Iya, nanti saya tindih. Betul itu. Ini kan kasih lihat dulu. Thank you sudah diingetin. Oke, jadi tindinya bukan yang ke-9 aja. Yang ini juga. 3 tindih, 3 tindih. Oke, semoga membantu ya. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komen. Nanti ini live-nya saya masukin ke jadi IGTV ya. Thank you, selamat malam.